Assalamualaikum. Kembali lagi guys bersama Dirga Syaputra dalam acara atau dalam program Dismiss ya, yang mana memutarkan cerita-cerita kisah-kisah misteri yang tadi sudah memutarkan cerita pertama pada malam hari ini. Dan bagaimana nih cerita-cerita pertama pada malam hari ini, semoga membuat kalian merinding-merinding ria dan juga mengantar kalian ke dalam mimpi buruk kalian. Ya, malam hari ini kita sudah kedatangan ada dua narasumber, dua bintang tamu kita yang akan bercerita, yang akan berbincang-bincang di malam hari ini ya. Tidak lupa juga nih untuk kalian tetap pantang-pantang terus dia di Ananda Radio Bandung, media inspirasi keluarga kita. Dan bintang tamu malam hari ini ada usahanya. Ada Alfa ya. Halo Alfa. Halo. Oke. Alfa, apa kabar Alfa? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana nih kegiatan malam hari ini? Apakah sudah ada gimana gitu nih aura-auranya? Saya merasakan sih malam ini. Saya merasakan malam ini tuh karena malam Jumat ya. Saya merasa bahwa di sekitar saya tuh makhluk-makhluk tuh sangat besar energinya, seperti ketika saya di kamar mandi itu saya merasa kayak ada yang mau gitu. Pokoknya sebelumnya saya itu ada di kos. Ketika saya malam-malam pagi sekitar jam 10 saya dari kamar mandi. Saya posisinya di kos itu berdua, cuman teman saya itu posisinya sedang tidur. Ketika saya di kamar mandi, ada yang ketuk-ketuk pintu kamar mandi dari luar. Dan saya pikir itu teman saya, begitu kan. Ketika saya bilang, sebentar, belum selesai, tidak ada jawaban dari sana. Saya hanya melanjutkan aktivitas saya di dalam kamar mandi saja gitu kan. Saya lanjut sampai keluar. Pas saya keluar dari kamar mandi, ternyata saya itu udah tertidur lelap gitu kan. Dan saya bingung, saya nyoba bangunin tadi. Saya coba bangunin, saya tanya, apakah lu tadi ketok-ketok pintu kamar mandi? Dan teman saya tuh bilang, enggak, emang teman saya itu udah tidur dari sekitar jam 7 kan lah, habis sisa. Karena saya kan biasanya bergadang seperti itu. Aduh, saya di situ sedikit merinding gitu kan. Cuma oke lah, saya nggak mau nggak mau pikir panjang gitu kan, nggak mau diambil serius gitu kan, nggak mau dipikir panjang. Jadi oke, saya tinggal main handphone lagi gitu kan. Dan teman saya pun ya main handphone sambil melanjutkan pengen tidur kembali gitu. Seperti itu, Kang. Itu memang di kosannya itu terkenal angker juga atau gimana tuh? Kosannya ya, kalau kosannya sih dari awalnya itu tidak angker, cuman dekat kosan itu kita emang kosannya di daerah perkampungan gitu ya. Jadi dekat
belakang itu lurus terus itu ada kuburan sekitar berapa ya? Sekitar 200 meteran lah dari kosan saya itu ada kuburan umum TPU. Nah, itu lurus TPU ke kiri ke jalan raya gitu. Nah, cuman arah mau ke TPU itu ada gang gitu loh, ada gang. Nah, gangnya juga bisa buat keluar juga. Jadi ya ibarat kata ada gang, jalan keluar bisa lewat TPU, bisa lewat jalan saran kiri itu loh. Seperti itu Pak. Itu kejadian yang seperti itu memang sudah dari dulu gitu atau baru pertama kali sekarang gitu, sekarang? Wah, kalau di tempat ini saya baru pertama kali sih kan. Soalnya saya baru juga ngekos di sini gitu. Oke. Maksudnya nggak percaya juga sih kan. Tapi nggak ada suara gitu, hanya ketukan pintu aja. Nggak ada suara. Dan ketukan pintunya pun kayak gimana ya, seperti tipe suara ketukan yang diketuk menggunakan kuku kan. Tapi nggak ada bebauan gitu. Oh, tidak ada. Aman sepertinya itu. Oke. Sebelum kita lanjut nih ya, kita ada satu orang lagi spesial nih, ada Kang Hendra nih. Halo Kang Hendra. Iya, halo. Gimana kabarnya Kang Hendra? Alhamdulillah kalau untuk kabar baik. Oke, alhamdulillah. Gimana kegiatannya nih? Apakah sering menemukan hal-hal yang seperti Bang Alfa nih? Jadi saya akan menceritakan waktu sekolah sih ya. Waktu saya sekolah di satu sekolah kayak SLB atau ya SLB lah disebutnya. Itu gimana ya saya menceritakannya ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Bismillah. Jadi memang menurut cerita yang beredar, kalau sekolah itu dulunya bekas pergi kuburan atau apalah gitu. Saya juga kurang tahu ya, soalnya saya tidak mencari tahu sih tentang. Jadi yang saya alami itu emang awalnya itu biasa aja gitu. Awalnya biasa aja. Cuman saat kan saya dari SD ya, dari SD maksudnya terus sampai ke SMA. Nah di semenjak SMA itu sebelum kalau tidak salah ya kelas 11 deh kalau nggak salah kelas 11 itu, jadi kan saya punya guru musik ya. Nah, di guru musik itu kan posisinya pagi dan guru musik itu ternyata belum datang. Nah, saya awalnya memang tidak tahu ya kalau guru musik itu belum datang gitu. Nah, saya cek, kan saya ucap salam ya, Assalamualaikum Pak gitu ya, pergi atau gimana ya, pokoknya ucap salam gitu. Dia nggak ada suara, nggak ada sautan, cuman kayak udah saya keluar lagi. Nah, ketika saya udah keluar, pas saya mau tutup pintu, mau lewat pintu jalur itu kayak ada persis, sangat persis ada suara ngobrol itu persis suara guru musik saya gitu. Nah, kok tadi perasaan tidak ada sautan sama sekali gitu. Nah ini siapa? Harusnya saya udahlah mungkin halusinasi ya atau gitu. Nah, beberapa menit setelahnya itu, nah guru saya pun datang, guru musik tuh.
Kang. Nah, saya kaget dong otomatis. Siapa ya? Terus yang tadi, wah, itu udah berpikiran negatif aja loh. Nah, terus kata, kan saya tanya tuh, Pak, baru datang? Iya, baru datang katanya. Nah, memang kenapa? Oh, perasaan tadi Bapak ada deh nggak kayak gitu. Apaan orang baru datang? Oh, iya deh gitu. Udah, saya berpikiran cepet aja gitu. Ya, udah nggak beres. Ya udah, kita lupain gitu. Nah, memang di sekolah itu memang sering terjadi namanya apa ya dibilang itu kayak kesurupan atau apalah gitu. Oke. Nah, ya gitu kan. Itu kejadiannya jam berapa tuh paginya? Kalau untuk kejadiannya sekitar 7:30 kalau tidak salah, soalnya udah lama gitu ya. Ya kan apa sih namanya waktu SMA gitu. Berarti Nah, sebetulnya itu ya udah siang ya? 50 sak. 0 orang sedang menonton. Tidak, jam. Belum terlalu siang sih sebetulnya, hampir mau masuk jam pelajaran gitu. Oke. Terus pernah nyaksiin juga yang kesurupan kah atau apa gitu yang di sekolahan itu? Kalau untuk menyaksikan ya pernah, itu tuh alhamdulillahnya sekali aja, tapi itu saya tidak sadar, maksudnya tidak menyadari bahwa itu kesurupan gitu atau kemasukan gitu. Karena gini, saya kan dari sekolah ya, itu siang-siang gitu di sholat duhur itu di dekat toilet ya, di dekat toilet sekolah itu ada salah satu guru ya, dia tidak mau menyebutkan ya, nah, dia ada salah satu guru. Nah, ketika saya kan musola sama toilet itu sedikit berhadapan, paling ya, beda beberapa meter aja ya, jarak beberapa meter. Saya pikir dia lagi ngobrol secara apa sih namanya, kayak bercanda tapi kencang gitu lah, kayak ngamuk-ngamukan gitu, kayak ya acting gitu. Ternyata bukan gitu. Pas teman saya ngorek gitu, diam gitu kan gitu, itu lagi ada yang ini apa sih, kayak ya apa sih katanya, oh ternyata ini. Saya awalnya tidak sadar gitu bahwa itu lagi kan gitu kan. Oke, itu selain di sekolah itu atau selain yang kesurupan, apakah pernah mengalami hal yang kayak apa tiba-tiba gitu, tiba-tiba ada jelek makhluk-makhluk yang bikin takut gitu, hal-hal yang nggak bisa dilupain nih untuk Bang Hendra dulu nih ya? Sebetulnya kalau mulai datang itu kadang-kadang ya beberapa kali gitu kita muncul, tapi itu bukan di lingkungan sekolah ya, waktu di lingkungan kita gimana dari ini tidak salah, saya waktu lomba di suatu kapal gitu, yang memang itu punya cerita yang gimana ya, agak-agak angker lah itu dibilang. Itu di apa kereta itu saya apa sih itu sebenarnya, saya jadi angin doang kali ya, terus dia ngelewat lagi itu kayak set gitu kan, balik angin terus saya jadi merinding gitu. Oke, tapi nggak ada suara itu. Suara alhamdulillah tidak pernah gitu, cuman dia kayak lebar kayak angin nggak jaga gitu. Awal aja ya, kalau misalkan kata kehadiran tuh kayak rasanya nggak beda gitu loh. Oke. Itu jam berapa tuh? Itu jam kalau tidak salah habis maghrib ya, habis maghrib. Oke, habis maghrib ya. Itu untuk
apa untuk Bang Alfa nih, gimana nih? Ada kejadian yang bener-bener nggak bisa dilupain nih? Ya, untuk pengalaman yang belum yang nggak bisa saya lupain, sorry, yang nggak bisa saya lupain itu ketika saya masih di jenjang SMA. Ketika saya masih SMA, saya di SLB juga, di suatu SLB yang berada di Tangerang gitu ya. Saya itu sedang ikut mapel bahasa Inggris gitu loh di suatu ruangan di kelas lah, itu hitungannya kelas. Jadi konsepnya itu di kelas dalam kelas gitu loh. Di satunya tadinya kelas besar, cuman di dan di saya belajar bahasa Inggrisnya itu di kelas belakang dekat apa itu namanya perpustakaan. Nah, saya pernah mendengar cerita dari penjaga sekolah. Kebetulan saya suka ngobrol-ngobrol gitu sama penjaga sekolahnya. Saya pernah nanya, di situ emang ada yang jagain ya ruangan belakang itu yang pas kelas sekarang itu yang belakang. Tanya emang ada di situ, pernah ada yang jagain anak kecil katanya, cewek. Nah kalau yang di perpusnya di belakangnya lagi, di belakangnya lagi itu ada pintu, jadi di kelas itu ada pintu untuk menuju perpus gitu. Di situ ada nenek sama kunti gitu loh. Nah, jadi suatu hari saya lagi ada mapel di situ, lagi belajar spiritual satu persatu anak muridnya ya kan dari Miss ini guru saya. Nah, ada di suatu wanita, maksudnya ketika speakingnya di suatu wanita gitu lagi diarahin ke si dia gitu lah ya, ke si sebut aja si C gitu kan. Nah si C ini tiba-tiba nangis, bukannya menjawab gitu. Dia nangis, tiba-tiba kejer. Nah kan ditanya kenapa, cuman gak mau jawab gitu, malah nangis. Terus matanya melotot sambil kayak nangis, tapi serem gitu loh suaranya tuh. Kayak semua di situ merinding gitu kan. Nah, dibawa kan keluar karena kebetulan si C ini kena daksa gitu loh, jadi harus dibawa gitu kan, dibawa keluar. Nah, terus dibawa keluar dibacain tuh apa gitu kan. Nah semua anak-anak yang ada di kelas itu pada keluar semua karena takut gitu kan. Terus ada yang ngomong, satu teman saya gitu kan, cowok kena daksa juga, dia ngomong kayak gini, tuh si C tadi gue ngeliat ada nenek-nenek yang masuk ke tubuhnya si C gitu. Waduh, berarti kesurupan dong gitu kan. Itu posisinya siang sih, cuman agak serem juga sih soalnya sekolahnya ada sepi gitu. Wah, mumpung di situ setiap masuk ruangan itu saya merinding gitu, apalagi waktu UAS zaman SMA, aduh ruangannya di situ lagi gitu kan. Saya nggak bisa ngelupain di waktu UAS kadang ditinggal sendiri sendiri tuh satu ruangan gitu sendiri. Aduh, itu aja sih kan. Oke, itu kejadiannya itu siang-siang, wah ekstrim berarti ya. Itu apa namanya? Memang auranya berarti sangat tinggi ya. Terus itu emang gak ngomong dia pas kesurupan. Enggak sih, cuman kejer aja kan, kayak nggak tahu ya, nggak bisa ngomong kayaknya, cuman nangis aja dia, makanya saya merinding itu. Oh, tapi nggak berubah ya, nggak berubah jadi kayak nenek-nenek gitu suaranya. Udah, suaranya sih hampir sama, cuman lebih bisa tetap aja gitu loh. Oh, kirain berubah gitu.
Oke. Tapi untuk ini nih, untuk Bang Alfa nih, apakah pernah tinggal di asrama kah gitu atau enggak tuh selama sekolah? Oh enggak, saya bolak-balik Kak. Oh, bolak-balik. Nah, ini nih di jalan kan nih, pernah nggak ada kejadian di jalan gitu kan? Soalnya kan banyak tuh yang kejadian-kejadian yang nemuin sesuatu lah di jalan gitu. Wah, kalau di jalan horor nggak ada sih, kebetulan. Ngeselin banyak. Nah, kalau itu emang itu. Nah, untuk Bang Hendra gimana? Pernah tinggal di asrama atau enggak nih? Ya. Ya, pernah tinggal di asrama kah? Kalau di asrama kebetulan saya tidak pernah ya Bang. Karena ya dari SD itu jaraknya cuma dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke sekitar 15 sampai 20 menit kan. Untuk yang di jalan, yang kejadian-kejadian di jalan, pernah nggak nemuin hal-hal yang janggal gitu? Nah, kalau untuk di jalan saya sendiri sih tidak pernah menemukan ya. Cuman ini ada cerita di salah satu jalan, di tepatnya sih jalan yang mengarah ke rumah, cuman masih jauh ya. Nah itu ada pernah dinemuin gitu. Bahkan ada yang pernah kerja, itu katanya jalannya angker lah. Ada kecelakaan lah, segala macam. Terus katanya sering dijailin atau gimana gitu, sama ya mereka. Itu sosoknya seperti apa tuh yang cerita itu yang beredar gitu? Ada yang anak kecil, terus katanya ada yang palanya nggak ada, terus mukanya hancur segala macem lah pokoknya. Ya ini sih apa sih namanya yang mereka temui gitu. Nah kebetulan uak saya pernah kerja di dekat jalan itu gitu, di salah satu rumah, tapi dia di pinggir jalan itu gitu, ada di gudangnya itu, tapi gudang itu bisa tempat sholat gitu. Nah, anaknya si Uwa itu katanya pas mau sholat dikelitikin kakinya sama sosok anak kecil. Itu mau sholat itu ya? Iya, itu keadaan dia mau sholat katanya gitu. Itu dikelitikin, pokoknya dijailin lah sama sosok itu gitu, sama itu anak kecil gitu. Lumayan ekstrim ya. Sampai ngejailin gitu. Ya makanya itu Bang ya. Terus saya juga pernah waktu itu saya naik kereta dari stasiun A lah mau ke stasiun B ya. Ketika teman saya turun di stasiun sebelum stasiun saya gitu, cuman dia jaraknya masih sekitar 1 jam lagi lah kalau untuk menuju stasiun selanjutnya ke pemberhentian saya. Nah itu hawanya kayak beda Bang. Nah kebetulan itu pas malam Jumat juga. Nah itu pas malam Jumat juga. Oke. Gimana ya, kayak hawanya kayak beda gitu, sunyi gitu. Biasanya kan banyak bener gitu ya, maksudnya kok baru jam segini loh kereta tuh biasanya rame gitu, sekitar jam setengah 10 kurang gitu, biasanya kan masih rame gitu. Pas sudah kesananya kok sepi gitu kan saya kan. Terus tiba-tiba pas saya mau turun, kan awalnya emang nggak ada orang. Nah itu emang pas saya mau turun
tiba-tiba ada orang gitu loh. Nah, entah dari mana lah, entah dia baru ditanya atau gimana, saya ngerasa sih nggak ada orang dari tadi gitu. Nah, tiba-tiba saya mau kemana kayak gitu, turun gimana tuh, turun pak, mau turun ke ini, ke depan, pak bilang di sana ojek gitu. Oh ya udah yuk bareng aja gitu. Nah, itu bareng lah di suasana saat ini sih ya. Terus juga nggak tahu sih itu orang tuh misalnya gimana ya, perasaannya tuh kayak aku yang sepi amat stasiun gitu. Oke, oke. Tapi itu yang ngomong bukan orang ya. Entah itu orang atau bukan, saya juga kurang tahu, tapi awalnya tuh kayak beda. Tapi sempat sentuhan gitu enggak? Iya, sentuhan ya, ini deh, tangannya mah biasa aja kayak tangan orang normal kayak biasa, cuma saya nggak tahu itu orang atau bukan, soalnya suasana juga udah notice duluan gitu, udah apa sih, juga berpikir negatif duluan. Ini udah gimana ya, suasana itu kayak udah sepi banget gitu. Paling cuma apa namanya, beberapa orang doang gitu yang ini, yang apa sih, yang lalu lalang gitu, itu pun jarang gitu. Kereta emang masih ada, jadwal kereta tuh masih ada sampai jam 12-an gitu, cuman kok kayak hawanya tuh kayak beda gitu. Oke, ya ya pastilah kita mempunyai sangkaan yang beda ya, dikarenakan suasananya sepi, terus juga memang apa di suasana yang sepi malam-malam gitu pasti kita punya sangkaan yang lain-lain. Ini nih untuk Bang Alfa nih, pernah nggak di perjalanan gitu, di kendaraan atau di mana gitu mengalami hal yang seperti itu gitu, ya bertemu dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka gitu? Eh, Alhamdulillah kalau untuk di kendaraan aman sih sama. Cuma Cuman ada cumannya nih Kak. oke. Saya bukan bukan di perjalanan sih Kak. Di jalanan, cuman bukan bukan sedang mau pergi gitu kan. Saya ini Kak, saya waktu itu tuh lagi tahu permainan ini gak sih, polisi maling. Oh iya iya. Eh, Dulu itu kan saya kan bisa melihat ya, jadi saya sempat main polisi maling kan. Nah, di situ tuh saya sedang apa ya, menjalani peran sebagai maling lah ya di situ. Nah, kan kita kan harus lari tuh, jangan sampai ketangkep ya kan. Saya sama gerombolan saya tuh bisa, yang emang yang lain juga bisa sih ini cari juga. Ada yang ke rumah kosong, ada yang ke apa sih tuh, jadi kayak got besar, cuman dia ngumpet di bawahnya. Nah, jadi ada gimana ya, ada got tapi di atasnya tuh ada aspal gitu, jadi bisa ngumpet gitu di bawah, masuk ke dalam got lah istilahnya. Nah, saya memilih ke rumah kosong sendiri gitu kan. Ketika saya lagi di rumah kosong itu kan apa ya, kotor gitu kan, saya masih aja tuh apa itu ya, jadi saya kayak injek kain gitu kan, kain kotor gitu. Saya nggak tahu itu kain kapan atau kain apa gitu ya, cuman baunya tuh benar-benar kayak bau ini, kayak bau mayat. Bukan bau mayat, apa namanya, orang biasa baru meninggal itu kan ada kayak bau karbol gitu ya, yang bulat-bulat itu ya. Oh itu bau apa namanya, bau itu eh yang buat di kain kafan itu ya, bau kamper ya. Iya kamper. Nah itu emang kayaknya udah sedikit kotor tapi bau gitu. Enggak itu apa gitu kan, saya karena saya takut
saya lempar lagi kan, terus dia keluar merinding gitu kan. Ya, apaan tuh? Kayak berpesugihan atau apa nggak tahu itu. Ngeri juga ya, kayak semacam ini sih kan, kayak kain putih, kayak tali pocong lah. Merinding saya nih. Apalagi kan apa ya, kalau menurut saya setan paling serem itu pocong loh kan. Emang itu denger namanya aja udah malas banget ya. Iya. Apalagi lihat mukanya yang gosong gitu, aduh. Iya. Nah, untuk Bang Alfa sendiri pernah nih ngelihat pocong atau bertemu gitu? Kalau pocong sih saya belum pernah ya bertemu langsung gitu. Cuman kayaknya kalau mendengar suara pas saya sudah menjadi netra itu pernah deh. Mungkin itu suara pocong ya. Saya pernah ada di sebutin daerahnya Garut, di daerah Garut. Nah cuman desanya nggak saya sebut ya. Itu saya di rumah nenek saya itu posisinya di perkampungan gitu kan. Jadi saya gambarkan dulu itu rumah itu ada 2 pintu masuk gitu kan. Yang pertama itu pintu masuk dari teras biasa, yang kiri, yang kanan itu pintu masuk dari ini Kang, dari Oke. oke, yang sebelah kanan itu pintu masuk dapur. Jadi kebayang lah ya rumah di perkampungan kayak mana. Nah, saya posisinya ada di kamar di dekat pintu teras sebelah kiri. Saya di dekat pintu masuk sebelah kiri. Nah, saya masuk pintu sebelah kiri kan. Nah, saya sebelah kirinya pintu, pas banget buka pintu tuh langsung kirinya tuh kamar gitu loh. Saya tidur di kamar gitu kan, malam-malam tuh posisinya jam 11-an. Saya lagi baca-baca grup gitu kan, dengerin voice note. Sedang dengerin voice note di grup. Nah, semua di situ udah pada tidur kan, keluarga-keluarga juga. Tinggal saya tuh. Nah, di situ posisinya kamarnya tuh ada layar, tapi ada jendela. Ya. Di jendela. Jadi saya ngadepnya ke jendela gitu loh Kak. Jadi ngadepnya ke jendela, kasurnya ngadepnya ke jendela. Nah, jendelanya itu depan rumah, arahnya ke depan rumah kan. Depan rumahnya tuh pohon gitu loh. Gak tahu pohon apa ya, banyak pohon. Nah, samping kanan kamar itu rumah kosong yang udah ditinggalin lama, emang cukup besar sih. Nah, jadi itu lagi mainan handphone. Malam-malam rada hujan, itu gerimis. Saya mendengar suara kayak raungan. Gimana ya? Suaranya tuh benar-benar berat gitu kan. Berat. Kaget lah ya kan, saya tuh tiba-tiba ada raungan. Iya, itu di luar itu suaranya. Ya sepertinya kayak seperti itu Kang, kayak tiba-tiba ngeraung, gimana sih ngeraung, tapi yang benar-benar nadanya tuh ngebas banget, rendah banget. Nah itu anehnya saya dari posisi pikiran yang handphone, saya malah duduk ngarah ke jendela, diem gitu kan. Apaan itu tadi ya kan, saya bingung kan, apa itu ya. Sekitar 1 menit itu saya baru pulang gitu, baru merinding. Oke. Saya langsung tidur di dekat orang tua saya itu di ruang tengah. Ya, oke. Itu kejadiannya itu sumber suaranya itu berapa kali itu? 1 kali, cuman bener-bener ngagetin sih. Posisinya soalnya saya lagi puter VN gitu. Nah, itu posisi gimana ya, puter VN-nya itu kan di depan. Nah, suaranya tuh di belakang saya. Jadi saya posisinya tengkurap. Oh, suaranya kayak di dalam gitu.
suaranya kayak di belakang, kan saya tengkurap ngadep ke tembok nih, ngadep ke tembok. Nah belakang saya jendela, kaki saya tuh ngadep ke jendela. Nah, ketika ada suara dari jendela, saya duduk kan ngarah ke jendela. Apa itu kan, saya bingung. Apa? Saya mikir-mikir kayak itu suara apaan terbang anjir gitu kan. Udah ini pas udah bengongnya udah kelar, saya baru merinding langsung keluar kamar. Oke, emang di yang namanya rumah kosong itu bikin apa ya, bikin sarangnya ataupun memang tempatnya mereka gitu ya untuk tinggal di sana. Ini nih, ada cerita enggak nih untuk Bang Hendra tentang rumah kosong yang pernah dialami atau ada cerita keluarga yang pernah mengalami gitu? Ya, batas. Jadi kalau misalkan rumah kosong tidak sih, Kang. Tapi saya ada cerita lain, boleh? Boleh, silakan. Jadi saya cerita sedikit aja ya, soalnya ini ada udah lama sih ceritanya, cuma saya pengen ceritain aja gitu ya tentang keluarga. Nah waktu itu jadi ceritanya ada yang cerita ke keluarga bersama ke rumah saya ya. Nah jadi rumah kami itu bangun banget. Oke, lanjut. Rumah kami itu ada yang ngirimnya tuh bukan berbentuk kayak apa sih namanya sampai yang pada umumnya kayak paku lah apa apalah segala macam. Kan biasanya tuh orang-orang tuh sampai itu biasanya pada umumnya ya orang-orang tuh paku lah segala macam. Ini enggak bang, kita itu satu itu rumah tidak dibikin nyaman bang sama orang yang ngirim itu. Nah berubah gitu. Orang yang ngirim itu jadi salah satu kamar di rumah kami itu ya, terutama kamar orang tua saya ya, itu rasanya kayak penciuman banget gitu, kayak bau banget gitu, bau bangke kucing atau siswa gitu, bau yang bener-bener kayak udah apa bangke-bangke binatang yang udah mati 3 hari gitu. Bener-bener itu kita dibikin nggak nyaman, nggak curigaan sama sekali ya, nggak ada kecurigaan sama sekali. Mungkin apa namanya kayak bangke ini bangke biasa kan di atas tuh suka ada ini ya, kucing yang tujuh mungkin itu mereka binatang kali ya gitu kan. Ayah saya datang setelah datang ya ayah sorry setelah ayah saya datang gitu. Oke, saya datang, nah cobalah dicek naik ke atas, itu nggak ditemuin gitu bang, nggak kayak biasanya gitu. Nah setelah muter-muter gitu cari-cari, kok ini nggak ada gitu kan gitu. Setelah malam ayah saya masuk ke kamar, ini bener-bener udah keluar katanya, keluar dia terus tidur sama saya, adik saya terus tidur, udah pindah biar saya yang keluar ayah saya main semalaman sampai pagi lah, sampai itu
alhamdulillah pas azan subuh udah lewat, pokoknya subuh subuh ke sana udah mau pagi aja gitu. Terus ya, ini apa aja, tenang aja, udah gitu bang. Jadi kayak gimana ya, itu orang yang trik tuh kayak keluarga saya tuh kayak dibikin nggak betah di rumah gitu, kayak keluar maksudnya kenapa. Iya pasti ya, yang namanya orang sirik ya. Terus emang udah aneh, enggak aneh lagi dengan kata kiriman ya. Oke, ini nih pertanyaan terakhir nih ya untuk kalian nih. Untuk Bang Alfa dulu nih. Pertama kali ngalamin hal mistis, apakah sejak kapan nih? Sejak kecil kah atau kapan gitu? Pertama kali banget. Bisa. Waktu saya sekolah di SLB sana tuh, gitu kan. Oh yang itu, yang tadi diceritain itu. Iya, itu pas UAS pas UAS seminggu saya merinding semua itu. Oh, itu pertama kali jadi pas waktu kecil memang nggak ngalamin gitu pas waktu sebelum sekolah atau pas waktu SD gitu. Ya, Pak, kalau yang benar-benar horor ya, yang benar-benar pernah ketemu sama, ibarat kan itu jin ya, yang benar-benar ketemu itu SMP. Cuman yang waktu apa, yang agak merinding tadi, yang ketemu tali putih-putih gitu. Oke, tali poci ya. Tali poci, entah tali cabut karate mungkin. Oke, kalau untuk Bang Hendra nih, pertama kali banget kapan tuh? SMP. Halo? Ya, pertama kali banget ngalamin hal yang mistis kapan tuh? Jadi pertama kali yang saya ngalamin mistis ya, ini saya waktu SD kelas 3 atau kelas berapa ya kita. Nah, jadi ada tetangga, ada persediaan warung gitu ya, warung kecil-kecilan jualan. Nah, saya main itu habis maghrib, habis kan di depan warung itu ada pohon mangga atau pohon angka yang kalau nggak salah pohon mangga deh gitu. Nah itu saya mau beli, emang tetangganya udah muncul tuh, kan itu ya beli ini. Terus harganya berapa? Begini, terus saya bayarnya kapan nih, dikanda kan, bayarnya kapan nih? Gitu. Terus si tetangganya belum nyaut, di belakang saya yang itu suaranya keras, kalau dalam bahasa Sunda isukan baik, katanya, atau besok aja gitu juga. Itu jam berapa tuh? Habis maghrib kan, pokoknya mau menjelang ke Isya itu. Nah itu terus saling bengong aja, saling mikir, tetangga saya sama saya saling mikir apa ya, langsung pada lari gitu. Saya kemana, dia kemana, nabrak saya udah nggak tahu arah kemana gitu. Itu tetangga pun sama nggak denger ya? Iya, dua-duanya malah denger. Nggak, isukan baik, kan saya nanya, ini bayarnya kapan gitu? Isukan baik, katanya. Merinding gitu tuh, langsung saya juga nggak tahu lari kemana. Meja, alat dapur semua ditabrak langsung.
Waduh. Ya, itu di belakang banget itu suaranya ya. Ya di belakang banget itu, tidak salah dekat pohon, kalau nggak salah itu dekat pohon. Iya, soalnya kan di depan warung itu ada pohon, apa ya, waktu itu pohon mangga atau pohon jambu, saya lupa ya waktu itu, soalnya udah lama gitu sih sebenarnya. Isukan baik, katanya. Iya, pasti udah nyambung ya suara belakang. Kan saya tuh dari menuju dari kecil ya, orang dari bayi lah. Ya kan, perasaan di yang punya warung ada di depan saya. Oh, kenapa di dalam pikiran saya, tapi kalau di dalam pikiran tetangga saya yang warung itu nggak tahu apa itu pikirannya. Habis mikir kayak gitu, selain pada bengong, selain mikir masih pikiran masing-masing. Tapi pada lari gitu. Oke. Kejadiannya bisa dibilang ada lucunya juga sih, lucunya nabrak-nabraknya itu. Alat-alat dapur orang tuh pada berantakan Mungkin dalam pikiran teh kenapa sih eta urunnya gitu ya. Iya, tahu sih, langsung pada lari, pada ngibrit tuh, pada mencari itu. Ya, mungkin ya saya ucapkan banyak terima kasih ini telah berbincang-bincang malam hari ini untuk kalian ya. Mohon maaf jika ada salah satu kata, dan saya ucapkan terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu ya untuk kalian nih malam hari ini ya. Ya, selamat untuk kalian, para keluarga Nanda di mana berada. Tadi kita sudah mendengarkan cerita-cerita narasumber pada malam hari ini yang seru ya, seru-seru banget nih ceritanya ya. Semoga menghibur untuk kalian, dan kita putarkan cerita kedua pada menceritakan tentang kisah yang cukup merinding ya. Dikatakan ada sebuah kisah ataupun seseorang yang mengalami kejadian ataupun bertemu dengan yang tak terlihat dengan salah satu makhluk yang dengan wujud satu anggota tubuh ditanya tetap tentang intervensi Ananda Radio Semendung Media Inspirasi Keluarga kita. Dan seperti biasa, lihatlah sekeliling kalian, kiri kanan depan belakang atas bawah, karena kalian tidak sedang sendirian.